This is the story of. Apakah kamu salah satu yang hobinya gunung? Buat para pendaki gunung, pasti nggak asing dengan Gunung Lawu. Lokasinya berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Letaknya pun ada di 3 kabupaten sekaligus, yaitu Karanganyar, Magetan, dan Ngawi. Buat para penikmat cerita horor, gunung juga jadi salah satu lokasi yang katanya angker dan keramat, termasuk Gunung Lawu. Bahkan, Gunung Lawu sering dikaitkan dengan beberapa cerita mistis. Di video kali ini, saya ingin share beberapa cerita mistis di Gunung Lawu. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastiin kalian sudah subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel saya. Membicarakan Gunung Lawu tidak jauh dari legendanya. Legenda di Gunung Lawu dipercaya hingga kini yaitu Gunung Lawu merupakan tempat menghilangnya Raja Majapahit yang terakhir yaitu Prabu Brawijaya V. Di gunung ini pula masyarakat setempat meyakini adanya 2 makhluk gaib yang setia menemani Prabu Brawijaya V. Bahkan ketika sang Prabu mengasingkan diri di Gunung Lawu, makhluk gaib itu menjaga puncak Gunung Lawu yang ada 3. Salah satu puncaknya bernama Hargodalem yang diyakini sebagai tempat terakhir Prabu Brawijaya V sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Berdasarkan cerita yang beredar, 2 makhluk gaib itu dikenal dengan sebutan Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Secara misterius, keduanya menjadi patih dan memimpin para makhluk tak kasat mata lain yang tinggal di Gunung Lawu. Dipa Menggala dianugerahi gelar Sunan Gunung Lawu, sedangkan Wangsa Menggala dikenal dengan gelar Kiai Jalak. Legenda berikutnya mengenai Gunung Lawu adalah Kiai Jalak itu sendiri. Sesuai dengan gelarnya, Kiai Jalak ternyata berwujud burung jalak. Masyarakat setempat percaya burung jalak, jelmaan Kiai Jalak, bisa mendatangkan pertanda baik. Apabila pendaki gunung melihat burung jalak tersebut, maka ia dianggap telah disambut dengan baik di Gunung Lawu. Biasanya, Kiai Jalak akan menampakkan diri pendaki yang menjaga tutur kata dan perilaku selama di gunung. Mereka yang sopan dan tidak melanggar pantangan akan ditemui atau disambut baik oleh Kiai Jalak. Pernah nggak dengar pasar setan atau pasar tak kasat mata? Bagi pendaki gunung, mitos pasar setan paling sering dibicarakan. Keberadaan pasar setan diyakini tidak hanya ada di Gunung Lawu. Pasar setan adalah pasar goib yang menjadi tempat transaksi jual beli seperti pasar pada umumnya di kehidupan manusia, namun ini di kehidupan makhluk gaib. Berbeda dengan pasar yang kita ketahui, pasar setan ini didatangi dan dijalankan oleh makhluk-makhluk gaib yang ada di gunung. Konon katanya, jangan sampai kamu nyasar di pasar setan, karena kalau kamu manusia yang melihat pasar setan, walaupun nampak seperti pasar biasa, sebenarnya barang diperjualbelikan bukanlah barang jasa, melainkan tanah, batu, dan dedaunan atau hal-hal yang tidak lazim bagi manusia lainnya, dan berarti kamu sudah masuk ke alam goib. Konon katanya, kalau kamu sudah berada di pasar setan dan ikut makan atau minum dari pasar itu, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Pasar setan di Gunung Lawu disebut juga Pasar Dieng. Pasar ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk gaib seperti jin dan makhluk halus. Pasar setan atau Pasar Dieng terletak di jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Konon pasar tersebut berada di pos 5 lewat jalur pendakian Ceto. Pasar ini berada di bawah Hargodalem, berupa tanah lapang luas dengan banyak batu-batu besar dan pohon edelweiss. Pasar setan dikenal sebagai salah satu tempat sakral di Gunung Lawu. Banyak cerita mistis tentang pasar setan ini, seperti pendaki yang tersesat atau hilang. Pada malam hari, terutama di malam Jumat, katanya sering terdengar suara riuh layaknya pasar manusia. Namun kalau kita lihat secara kasat mata, tidak ada siapa-siapa. Mitos ini masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat, khususnya di kalangan para pendaki. Berdasarkan mitos yang lain, pendaki juga dihimbau untuk melemparkan uang ke sumber suara yang didengar tadi apabila dia mendengar suara penjual misterius yang menawarkan dagangan.
Selain melihat langsung pasar setan, biasanya pendaki mendengar suara keramaian khas suara yang ada di pasar. Padahal kondisi di gunung sepi dan tidak ada pendaki lain yang sedang mengobrol. Mitos atau legenda lain yang beredar di Gunung Lawu adalah sumber mata air Sendang Derajat. Sumber mata air ini ada di Gunung Lawu dan biasanya diambil oleh para pendaki dan masyarakat setempat. Menariknya, sumber mata air Sendang Derajat dianggap keramat. Mereka percaya bahwa airnya bisa memberikan manfaat awet muda. Mungkin kalau secara ilmu sains, air gunung yang juga dikenal dengan kemurniannya dan mengandung mineral murni bisa memberikan khasiat yang baik untuk kulit wajah. Yang penting dalam memanfaatkan air gunung, kita harus bijak dan tidak boleh mencemarinya. Selain pasar setan, yang terkenal di Gunung Lawu yaitu tentang pantangan jumlah pendaki yang diyakini sampai sekarang. Terdapat kepercayaan bahwa jumlah pendaki yang naik ke Gunung Lawu tidak boleh ganjil. Jika ganjil, maka akan ada makhluk halus yang akan menggenapi jumlah rombongan tersebut. Sebaiknya, rombongan pendaki Lawu itu harus genap, seperti 2, 4, 6, 8, atau 10 orang. Ketentuan ini memang tidak tertulis, tapi para pendaki meyakini ini sebagai bentuk ketaatan dan perlindungan diri. Dari kelima mitos dan legenda tadi, yang mana saja yang sudah kalian ketahui? Pada prinsipnya, jika ditelah kembali, alam yang sudah Tuhan sediakan memang untuk dinikmati manusia. Tapi dalam memanfaatkannya tidak boleh berlebihan dan melanggar aturan, agar alam yang ada tetap terpelihara. Tujuan mendaki gunung bukan semata-mata untuk mencapai puncak saja. Mendaki mengajarkan seseorang untuk menerima tantangan, bekerja sama dan menetapkan tujuan tanpa melupakan tata krama dan sopan santun. Menghargai dan menghormati segala ciptaan Tuhan dengan tidak merusak dan mengganggu kehikmatan alam. Sekian dulu video kali ini, semoga kalian suka dan ada manfaat positif yang bisa kalian ambil. Jangan lupa pastikan untuk klik like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi.